Baik, selamat malam angkatan 5 ya. Meskipun baru 4 ekor, 4 helai nih. Kita mulai aja ya. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita masih tentang statistika. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang menghitung mean. Ya, masih ikut nggak? Do you still remember? Ya udah malam ini Sri. Bapak ngajar sambil pakai kaos kaki, pakai jaket tebal dua, celana panjang. Ntar lagi berendam di sambil duduk di atas kompor bentar. Iya, kamu aja tidur sana nih. Jadi kita kemarin sudah menghitung mean ya. Masih ingat nilai rata-rata ya? Mean sama dengan jadi mean itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data ya. Masih ingat ya? Selamat malam Mas Oca. Ya, Mas Oca yang lagi emosi ya. Nah, terus kemarin kita sudah belajar juga tentang median ya. Median itu masih ingat, median itu nilai tengah data terurut. Nah, ya. Jadi untuk menghitung median itu kemarin ya ada dua kasus. Yang pertama untuk data berjumlah genap. Ganjil dulu ya. Kemudian data berjumlah genap. Nah, karena median itu nilai tengah dari data terurut. Nah, data itu ada dua. Jadi data itu bisa berjumlah ganjil, bisa berjumlah genap. Ya, ganjil itu misalkan 1, 3, 5, 7 gitu. Pokoknya ada yang nggak berpasangan itu namanya ganjil ya. Nah, eh, untuk data yang berjumlah ganjil ya, maka nilai tengah berada pada datum ke ya. Ini datum ke, jadi n jumlah data ya, n per 2
N plus 1 per 2. Nah, misalkan N di sini ya, N di sini N di sini artinya jumlah data ya. N sama dengan jumlah data. Sorry, bukan jumlah data ya. Banyak data. Hampir salah. Jumlah sama banyak beda. Jadi misalkan banyak datanya 5, ya kan? Misalkan N-nya 5. Ini kan 5 ganjil kan? Nah, N itu 5 ganjil, berarti angka tengah atau median nilai tengah itu berada di 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, 3 itu bukan median, tetapi pada data tersebut dia berada di datum ketiga. Ya, misalkan ada kemarin Bapak kasih contoh misalkan 1, 3, 4, 5, 2. Coba hitung median sama mediannya. Mediannya berapa? Masih ingat? Silakan dicoba. Ini kan udara dingin kan? Biasanya udara dingin itu berpengaruh pada kinerja otak manusia, ya. Cenderung beku juga otaknya. Karena semua energi habis untuk menghangatkan badan. Ayo silahkan dicoba menghitung meannya dulu ya. Mean itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi semua ditambahkan dibagi 5, itu meannya. Mediannya diurutkan dulu, baru dihitung dengan rumus tadi ya. N plus 1 dibagi 2. Silahkan dicoba Mas Saryono, Awi, Sri Muji. Ya, Oni menjawab dengan jawaban median 4 dan mean 3. Yang lain? Erli menjawab meannya 3 juga. Mediannya? Sri Muji mean 3, median 3. Ya, Muji sama Oni agak beda ya. Awi median 4, mean 3. Oke, sama dengan Oni. Mas Riono mean 3, median 3. Nah, Mas Riono sama dengan si Sri Muji. Erli? Oke. Ya. Nah, untuk mean ya, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4
tambah 5. Ya kan ya? 4, 7, 10, 15 dibagi 5. Ketemunya 3. Oke. Median diurutkan dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kebetulan gampang ya. Jadi ini di sini. Nah, inilah eh, inilah mediannya. Atau kalau pakai rumus ya, datum ke sama dengan n plus 1 per 2. Nah, jadi ada 5 ditambah 1 dibagi 2. 3. Jadi ada di 3. Ini datum pertama, ini datum kedua, ini datum ketiga, ini datum keempat, datum kelima. Jadi medianya berada di datum ketiga. Ya, ingat ya, Oni tadi salah ya, betul. Oni salah, terus Awi salah. Ingat, untuk median datanya harus diurutkan. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk ya median untuk data yang genap. Datanya genap. Misalkan ada data seperti ini. Erli bener. Yang salah Oni sama apa tadi ya? Sri Muji kayaknya. Enggak ding. Awi yang salah. Erli bener tapi terakhir lambat. Haha. Nah, ini datanya ada 6 ya. Ini ada datanya ada 6. Nah, untuk data yang berjumlah genap, ini kan 6 genap, Bapak ambil yang gampang ya. Maka medianya adalah datum ke iya loh, Erli nongolnya terakhir loh di tempat Bapak ya. Nggak tahu jaringannya mungkin. Erli jawaban mediannya pertama Erli memang. Tetapi mennya terakhir, nggak tahu kenapa kok nongolnya terakhir. Nah, datumnya ya adalah jadi N per 2
ditambah N plus 1 per 2 dibagi 2. Ya, ini rumusnya. Jadi N per 2 ditambah N plus 1 per 2 dibagi 2. Ya, ini rumusnya kalau dia jumlah datanya adalah genap. Nah, untuk contoh ini ya, misalnya 6 ya, 6 per 2, oke. Untuk data ini berarti 6 per 2 ditambah ya, ditambah sebentar, kok jadi aneh. Betul. Jadi ini rumusnya agak salah nih. Bukan. Ini agak salah ya. Dia agak beda di sini. Jadi ini gini. Sorry. Kok nggak ketemu? Ini plus 1 ya. Agak beda ya. Dengan N yang N plus 1 per 2 tadi agak beda. Jadi ini N per 2 dulu, baru ditambah 1. Jadi di sini 6 per 2 ditambah 1. Ya. Tutup kurung. Dibagi 2. Jadi berapa? Jadi 3, iya kan? Ditambah datum ke 4 dibagi 2. 7 per 2. Betul. Jadi artinya dia 7 per 2 berapa ketemunya? 3,5 kan? Jadi dia berada di datum 3,5. 1, 2, 3. Inilah dia. Iya kan? Nah, datum 3,5 itu berarti dia adalah 3 ditambah 4. Kebetulan ya, di sini 3 tambah 4 dibagi 2. Ketemu dia 3,5. Nih. Oke. Jadi dia sebenarnya gampang sih, nggak usah pakai rumus pun kalau diplototin bisa dia. Misalkan ini ada 6 kan, berarti bagi 3 di tengah-tengah lah dia. Ini nilainya berapa? 3 tambah 4 bagi 2. Coba kalau nilainya seperti ini, misalkan ya. Bapak ganti jadi medianya berapa?
Ayo, cepet-cepetan. Iya, Oni. Oni masuk duluan 2. Kalau ini medianya berapa? Iya, 4. Betul, Saryono. Ada yang bingung? Ini jawabannya 4, ini jawabannya 2. Karena kan median kalau nggak pakai rumus ya, ini kan tinggal bagi di sini kan. 3, 3. Ini 3, ini 3. Dia di tengah-tengah. Jadi berapa? 2 ditambah 2 dibagi 2. Ya. 2 ditambah 2 dibagi 2. Ketemunya 2. Nah, ini pun sama. Ini kan gini. Jadi 3 ditambah 5 dibagi 2. Ya. Sama dengan 4. Ngerti? Karena kan angka tengah dibagi ya. Ini kalau cara cepat, tapi kalau pakai cara yang tadi datum juga bisa gampang. Kan 6 ya kan per 2 ditambah 6 per 2 plus 1. Berarti kan datum ketiga, ini kan datum ketiga. Ditambah datum keempat dibagi 2. Ketemulah dia si 3 sama 5 tadi ketemu 4 ya. Sekali lagi berapa mediannya? Hah? Hah? Awi? Sri Muji? Ah, oke. Oke, betul semua. Kenapa sih Early jawab 8 pertama tadi? Kan gini kan? Nanti kan 5 tambah 6 dibagi 2. Ya. Lanjut ya. Oke, udah paham ya? Ini kan gampang 6. Nanti kalau datanya 20 harus ngerti. Terpaksa harus pakai rumus ini, ya. Yang datum tadi. N per 2 ditambah N per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, ini kalau N-nya banyak. Nah, ini yang median tadi, ini udah dijelaskan ya. Datum ke N per 2 plus datum ke N per 2 plus 1 per 2.
Contohnya ini juga, ini udah dihitungkan ya. Kebetulan udah diurutkan jadi gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti bagi 55 kan tuh, 2, 3, 4, 5. Di sini dia. Berarti 16 plus 20 dibagi 2, 18. Ya. Nah, kemudian selain mean ya, mean, median, ada lagi modus. Pernah sering dengar kata modus kan? Modus itu artinya nilai yang paling sering muncul. Ya. Kalau sekarang kejahatan itu modus operandi, penipuan yang terjadi di Taiwan saat ini. Misalkan, berarti hal itu sering kali muncul, sering kali dilakukan. Ya. Modus kejahatan, penipuan terhadap cewek. Misalkan banyak gitu kan, kenalan di Facebook, terus pura-pura nggak punya uang, misalkan minta kirimin, banyak tuh yang tertipu. Modal dusta. Bapak baru tahu modus itu, modal dusta. Pernah jadi korban ya, Erli, kejahatan modus. Oke, coba sekarang contohnya dari ini, dari data ini, mana yang berapa modusnya? 5, 10, 10, 12, 16, 20, 25, 25, 27, 28. Berapa modusnya? Oh nih, 10 dan 25. Ya benar. Ya. Ini modusnya ada 2. 10 keluar 2 kali, 25 keluar 2 kali. Gampang ya. Kalau modus gampang. Mana yang paling banyak frekuensinya keluar itu yang disebut modus. Oke. Kalau ada yang pertanyaan silahkan tanya ya. Modus dari data berikut berapa? Kita bisa lihat langsung ya. Ini, ini, ini. Muncul 4 kali. Berarti modusnya adalah 3 muncul 3 kali. Tujuh aja ya. Modusnya cuma 7. Ya. Early apa sih modusnya 3678? Modus itu yang paling sering muncul. Kok di sini kan 4 paling sering, 7, dia muncul 4 kali. Selain itu nggak ada. Kenapa Awi? Kok 7 7368? Ini togel ya. Makasih ya Wi, nomor togelnya 7368. Ya, yang paling banyak aja. Namanya modus. Wong paling gampang malah pada salah semua.
Tapi kalau yang paling banyak itu ada dua, ya. Kayak di contoh ini kan ada dua kan. Makanya modusnya 10 sama 25. Karena kan 10 muncul 2, 25 muncul 2 kali. Sama kan? Makanya 10 sama 25. Oke, oke bro. Gak apa-apa karena cuaca dingin. Ya, dapet telur semua. Telur kau. Telur kau ya, Erli, telur. Nah, selama ini yang kita pelajari itu adalah ya, jadi data itu ada dua. Namanya data tunggal. Nah, yang kedua data berkelompok. Nah, yang kita pelajari kemarin sampai hari ini itu data tunggal. Jadi data tunggal itu juga ada meannya, ada mediannya, ya, median. Ada juga modusnya. Hmm. Nah, data berkelompok juga sama. Ada mean, ada median, ada modusnya. Nah, yang disebut data tunggal itu cuma satu baris aja dia. Datanya simple, tidak dikelompok-kelompokkan. Kan 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Itu data tunggal. Kalau data per kelompok, dia sudah dikelompokkan. Misalkan ini kan 1 ya. 1 ada berapa biji? 1. 2 ada berapa biji? Di sini 3. 4 3 ada 1. 4 ada 1. Dan seterusnya. Ini namanya udah dikelompokkan. Jadi dia udah dalam tabel. Jumlah datanya berapa? Ini frekuensinya berapa? Jumlah datanya apa? Frekuensinya apa gitu. Udah dibagi menjadi 2 kolom. Ini data per kelompok. Sudah kita kelompok-kelompokkan. Begitu. Nah, untuk mean data berkelompok, jadi data tunggal sama data berkelompok itu lebih susah data berkelompok, ya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari data berkelompok, ya, rumusnya menggunakan ini, ya. Ini dia. Kayaknya Bapak udah tulis agak lebih besar. Oh, nggak ada ya. Tadi dulu. Bapak udah tulis contohnya. Perasaan di mana ya?
No. Sebentar. Hmm. Nah, jadi gini contohnya. Kok nggak ada ya? Nah, kita pakai ini aja, pakai soal yang ini. Nah, jadi tadi untuk nilai frekuensi, nilai tengah, nilai tengah dari sebuah data berkelompok, ya, nilai rata-rata, sorry, mean, ya, itu adalah sigma, ya, x i di sini di tengah gini ya, dikali frekuensi i dibagi jumlah frekuensi. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kan 40 sampai 49, ya kan? Jadi kita cari dulu nilai tengah di antara 40 sampai 49, ya. Jadi cara mencarinya misalkan 40, ya. Bapak tulis gini ya, Bapak tulis manual di sini, misalkan gini, 40, ya kan? 41, 42, 43, 44, 45. Ini biar kalian paham arti dari berat badan ini. 45, 46, 47, 48, 49. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ada 10. Jangan kalian terkecoh. Dari 40, 49 jumlahnya berapa? 9, Pak. Kan 49 kurang 40, 9. Padahal 40-nya nggak dihitung, ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Nah, kalau seperti ini datanya, nilai tengahnya berapa? Nilai tengah dari data ini berapa?
44 dan 45. Empat koma 45 atau 44 dan 45 tuh? Erli jawab 44,5, betul. Jadi di sini nilai tengahnya 44,5. Ya. Di sini 55,5. Di sini 65,5. Ini 54,5 ya. Di sini 64,5, sama aja semua. Ini 74,5. Iya betul Eli. 44 ya. Kan di sini dia. 44 ditambah 45 dibagi 2. Ya, dibagi 2. Ya. Nah, jadi cara mencarinya adalah sigma ini berarti 44,5 dikali 5 dikali frekuensi ditambah ya, ditambah 54,5 dikali 14 ya, dikali 14, ngerti? Ditambah 64,5 dikali 16 ditambah ya, ini ditambah terus ditambah 74,5 kali 12 ditambah 84,15 dibagi ya, jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi itu adalah 5 ditambah 14 ditambah 16 tambah 12 ditambah 3. Ini belum selesai ya. Ini silahkan diselesaikan, ditulis. Bisa dipahami? Jadi nilai tengah dari nilainya dikali dengan frekuensinya, semua ditambahkan dibagi jumlah dari frekuensi. Nanti Bapak kasih PR lah ya, supaya lebih ngerti kan. Silakan dicoba. Nah, untuk rumus ini bisa dipahami nggak? Sedikit. Mana ya? Dulu, siapa tahu nggak ada di sini. Tadi Bapak kesulitan mengupload datanya. Ya.
Hmm? Oke. Jadi 44,5 itu nilai tengah dikali frekuensinya 5. Ini frekuensi 5. Ditambah 54,5 dikali 14. Tutup kurung mana? Ini. Ini. Ini maksudnya kan diselesaikan dulu. Makanya ditambahkan. Jadi 44,5 dikalikan 5 dulu, baru ditambahkan 54,5 dan seterusnya sampai 84,5 kali 3. Ini ditambahkan. Ya, seterusnya dibagi jumlah, ya. Nah, misalnya kalau misalkan datanya seperti ini, ya, misalkan nih. Ini frekuensi. Coba, ya. Coba hitung mediannya.
Masih ingat? Sama juga. Kalau ini kan nggak perlu kita tulis nilai tengah ya, karena sudah nilainya. Berarti 3 dikali 1, ya kan? Ditambah 4 dikali 2, ditambah 5 dikali 2, ditambah 10. Kali 1 dibagi 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1. Paham? Mencari meannya. X dikali frekuensi ininya ditambah. Oke. Yang penting kalian paham rumusnya. Paham cara mencarinya tadi. Oke ya. Rata-rata untuk data berkelompok. Seperti itu caranya. Kalau sudah paham nanti kita lanjut ke median data berkelompok. Nah, kita sekarang ke ini dia. Nah, untuk median ya, rumusnya adalah ini agak ribet memang ya. Jadi median itu cara mencarinya adalah tepi bawah ditambah interval kelas dibagi banyak frekuensi dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif, ini F-kum, dibagi frekuensi median. Pasti mabok ya. Nanti Bapak kasih tahu aja. Dari contoh soal kita bisa lebih gampang. Oke, ini Bapak hapus ya. Boleh ya? Gimana ngapus biar cepet ya? Gimana nyimpennya? Bapak nggak ngerti. Sabar. Soalnya Bapak lupa ngasih contoh untuk yang mean. Jadi ini contoh buat median. Oke ya. Tadi kan udah dicatat yang ini ya. Nanti kan ini di rekamannya ada. Oke. Nah,
Untuk median, yang pertama kita harus cari adalah kelas mediannya. Nah, kelas median itu nilai tengah ya. Kita bisa ketahui dari frekuensinya. Jumlah totalnya berapa, ya. Nah, misalnya untuk data ini, ya. Jadi, kita bisa hitung namanya frekuensi kumulatif di sini. Jadi ini Bapak tambahin satu garis lagi. Bapak tambahin satu garis, ya. Ini namanya frekuensi kumulatif. Ini 5, ya. Kemudian 5 ditambah 14 ada 19. Ya. Kemudian 19 tambah 16 berapa tuh? 5 25 ya. Ya. Jadi ini tambah ini. Ini Bapak tambahkan 5, ya. 5 tambah 14 19. Oke kan? 19. Kemudian 19 ditambah 16. 5 simpen 1 jadi 25, betul kan? Nah, 25 ditambah 12 berapa? 37. 37 tambah 3 ada 40. Nah, ini namanya frekuensi kumulatif. Udah ngerti cara mencarinya kan? Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Nah, jumlah keseluruhannya adalah 40. Jadi ini kalau dijumlahkan di bawahnya ini 40. Oke. Nah, kalau ada data jumlah datanya 40, medianya ada di datum keberapa? Ayo. Dia kan datanya genap. Berarti ada di datum berapa? Ada yang bisa jawab? Logikanya? Datanya ada 40 jumlah datanya. Banyak datanya ada 40. Mediannya berada di datum keberapa? Ibaratnya datanya udah diurutkan. 14. Enggak. No, salah. Ayo. Tadi kan Bapak contohnya datanya ada 4, gampang. 20. Bisa jadi 20 sama 20 berapa? Sri Muji, hampir. Jadi datumnya ada di 20 setengah kan? Ya enggak? Iya betul si Awi. Ya berarti ini dingin-dingin pun tetap bekerja nih. 20 setengah betul. Kenapa? Dia berada di antara 20 dan 21. Ya kan? Kan datanya ada 40. Kan dibagi 2. 20 20 kan? Tengah-tengah berarti 20 sama 21 ya. 20 setengah. Nah, data 20 setengah itu ada di kelas yang mana? Kalau ini Bapak ngomong 1, 2, 3, 4, 5. Ada di kelas berapa? Data ke-20 setengah itu ada di kelas ini. Ya kan? Ya enggak? Karena ini kan data ke-5. Ini data ke-19. Kemudian ini data ke-25 di sini. Berarti data ke-20 sampai 25 ada di sini.
Iya kan? Ada di kelas ini. Iya nggak? Ini kelas mediannya namanya. Ini penting kalau untuk median. Makanya harus paham. Ngerti nggak kenapa itu kelas median? Oke, Awi nggih. Oni ngerti nggak kenapa ini Bapak jadi kelas median? Karena datanya kan ada 40. Jadi kelas medianya ada di 20,5. Ya, 20,5. Jadi 20,5 itu ada di data ini. Jadi data ini carinya 5 ditambah 14, 19. 14 tambahin 16, 25. Tambahin 12, 37. Tambah 3, 40. Nah, data ke 20,5 itu ada di kelas ini. Ngerti? Sri Muji ngerti nggak? Early? Mengertilah kasih cintaku ini. Dua lima. Gini, ini kan tadi kan kata si Awi sama Sri Muji kan ada di 20,5. Dan medianya kan ada 40 kan. Jadi kalau misalkan datanya ada 10, medianya di 5,5. Ngerti? Kalau datanya 10, medianya di 5,5. Kalau datanya 20, medianya ada di mana? Early. 10,5. Kalau datanya ada 10, dia di 5,5. Kalau datanya 20, ada di 10,5. Ya. Nah, jadi si 20,5 itu berada di mana? Diurutkan dari frekuensi kumulatif ini. 5 ditambah 14 kan ini artinya di kelas kedua ini data ke-19 terakhirnya. Data ke-20 ada di sini, di kelas ini. Ya, paham? Ini dulu pahamnya. Ini 19 ini maksudnya data ke-19 adanya di sini nih. Oke. Nah, jadi data ke-20, ingat ya. Data ke-20,5 itu ada di sini. Bibir Bapak sampai doer-doer depan laptop. Kalau di kelas enak jelasinnya karena nggak nampak ini kan, jadi kalau Bapak jelasin di depan kelas nanti sambil melotot-melotot sampai jelek muka. Nah, sekarang rumus pertama kita harus mencari ya tepi bawah kelas median. Kita udah dapat kelas mediannya. R5 dari kemarin mau copot terus. Gak copot-copot. Jadi tepi bawah itu ya cara mencarinya adalah batas bawah dari kelas median dikurangi 0,5. Batas bawah ini namanya batas bawah, ini namanya batas atas. Jadi 60 dikurang 0,5. Ya. Ketemulah dia 55,5. Oke. Paham ini dulu mencari tepi bawah.
Mengertilah kasih. Nol koma lima udah rumus. Udah ketetapan. Jadi cara mencari tepi bawah dari kelas median itu batas bawah kelas median dikurangi 0,5. Jangan tanya 0,5 dari mana ya, karena Bapak taunya dari dulu 0,5. Udah ketetapan, ya. Oh, oke, Pak. Oke ya. Nah, lanjut. Jadi kita udah tahu tepi bawah. Oke. Sekarang kita mau tahu interval kelas atau panjang kelas. Ini sekarang ini. Ini kita mulai dari sini ya. Kelas medianya udah, interval kelas. Interval kelas itu 40 sampai 49 berapa kelasnya? Tadi kita udah hitung kan? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Jadi I-nya adalah 10. Jadi di sini tepi bawahnya 5,5, 55,5. Oke. Kemudian interval kelasnya di sini ada 10. Oke. Sekarang kita cari frekuensi atau banyaknya data. Kan udah jelas banyaknya data tadi. Ada 40, ya kan? Frekuensi kumulatif, kan kita cari ini. Kan rumusnya N per 2 min F kum. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Inilah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, karena ini kelas mediannya. Jadi inilah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ada 19, ya. 5 tambah 14. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya sama dengan 19. Paham? 5,5 paham? Oke. Oke ya, 40 oke. Kalau nggak ngerti nanya loh. Kalian udah bayar loh. Kalian sudah membayar Bapak untuk mengajar. Jadi jangan sampai kalian nggak ngerti. Kalian yang rugi ya. Orang Indonesia kan nggak mau rugi. 10 ngerti? Biasanya kalau udah diingetin soal duit langsung semangat. Oh iya, saya sudah membayar Bapak Yahya 150 NTD per 45 menit. Gak pahamnya di mana, Oni? Bapak kan gak ngerti kamu gak pahamnya di mana, Oni. Bapak mau ngulang yang mana, fokus yang mana, kalau kalian diem aja, Bapak gak ngerti. Taunya Bapak ngoceh sampai selesai. Kan tadi Bapak udah ulangi waktu kamu hilang tadi. Tadi kan kamu hilang sinyal itu sampai di kelas median. Ingat Bapak. Bapak selalu melototin kapan kamu ngilang. Makanya ini satu-satu Bapak tanya. Nyari tepi bawah ngerti?
Nah, sambil kalian berpikir mana yang nggak ngerti, frekuensi pada kelas median. Ini gampang banget. Frekuensi pada kelas median adalah 16. Karena ini kelas mediannya. Ini frekuensinya. Ada 16. Yang tengah kan pakai TB-nya. Iya, tepi bawah. Cara cari median yang cari kelas tuh, Pak. Cara cari median yang cari kelas tuh. Mencari kelas median ini. Nah, kalau ada data, banyaknya data 40. Medianya ada di datum keberapa? Datum ke-20 setengah kan? Oh, ini karena kan dibagi 2. Datanya ada 40 dibagi 2. Berarti data ke-20 sama data 21 kan? Dibagi 2. Ya. Rumus paten 0,5. Ya, Awi. TB-nya itu rumus paten 0,5. ME itu, Pak. Yang cari kelas tuh, Pak. Yang mana ya? Yang mana? Yang ini? Frekuensi pada kelas median 16. Ini dia. Ini kan kelas mediannya. Ya kan tadi ini kelas mediannya. Jadi ininya 16. Oke, Awi. Bapak nggak ngerti pertanyaannya Oni yang mana? Cari kelas median. Kenapa 25? Bu kecil. Kalau udah ngerti semua tinggal masukin ke rumus ya. TB ya 55 setengah ditambah 10 ya. Oh, sorry. Bapak yang bego. Bukan 55 setengah ya. Betul rumusnya Bapak salah ngitung. Tepi bawahnya kan 60 dikurang 5 0,5 kan 59 setengah. Aduh, soro. Ini 59 setengah. Ya. Betul rumusnya, cuman Bapak salah ngitung. 59 setengah. Ya. Jadi ini 59 setengah baru tersadar. Ini kuncinya 59 setengah. Kemudian F kumnya 19. Ya betul. Frekuensi medianya 16. Intervalnya 10. Ya. Jadi 59 plus 5 plus 10 dibagi N-nya 50. Coba kita hitung. 50 ya? Oh iya, aduh. 7.
Betul. Aduh, ini 35 ini ya. Jadi salah semua. Sorry, ini berarti nggak, kelas intervalnya betul, tetap tetap di sini. Karena 20 tetap ada di sini juga ya. Ya. Jadi di sini ini 50. Kok kalian diem semua ya? Oh ya, ya. Jadi jumlah datanya 50 semuanya. Bapak salah ngitung. 50. Kalau datanya di 50 berarti dia ada di 25 setengah. Ya. Kelas intervalnya tapi nggak berubah. Kelas medianya nggak berubah. Sorry. Ini ada di 50. Berarti ada di 25 setengah. 25 setengah itu tetap ada di sini ya. Kelas medianya nggak berubah. Panjang kelasnya nggak berubah. Ya, nanti kalian refer ke sini saja ya. Nih. Jadi N-nya 50, tepi bawahnya 59 setengah, F-kumnya sama ya, F-kumnya tetap benar 19. Kemudian kelas medianya 16 betul, ininya 10 betul, ini betul. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus. Ya. Oke. Jadi nanti Bapak kasih soal, silahkan dikerjakan jadi supaya paham ya. Bapak kasih soal nanti ke grup, silahkan dikerjakan cara mencari mean dan median untuk data berkelompok. Untuk modusnya belum. Modusnya kita pertemuan selanjutnya ya. Oke. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Oh, nih kalau memang tadi sempat ngilang. Ya. Karena kalau nggak ada PR nanti malah nggak belajar di rumah ya. Jadi nanti PR-nya Bapak kasih ke grup. Oke. Makasih untuk Erli, Oni, Saryono, Awi, Sri Muji untuk malam ini. Sampai jumpa di minggu depan. Ya. Jangan bingung sama yang salah hitung tadi ya. Nanti refer ke sini aja. Tadi betul, cuman salah ngitung aja Bapak. Caranya betul sama aja. Refernya ke ini. Nanti slide-nya Bapak bagi ya. Terima kasih.